Human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Yeay, semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke. Kali ini Regina bakal kasih kalian pick up file tentang perkembangan jiwamu ya. Jadi kita lihat nih, kira-kira sudah sampai di stage mana perkembangan jiwa kalian. Oke. Regina siapkan 3 file. Yang pertama itu ada Blue Lace. Sorry kalau misalnya suaranya agak mindeng-mindeng karena agak flu. Oke, di sini ada Amazonite. Yang kedua ya, file 2. File ketiga itu ada Tiger Eye. Seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you! Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 1, yaitu Blue Lace. Kita lihat perkembangan jiwa sudah sampai mana. Aku mau minta maaf sebelumnya kalau misalnya ada suara noise. Ada yang lagi renov rumah, hehe. Jadi agak berisik. Oke, kita lihat. Di sini ada Seven of Wands. Ada Ten of Wands. Oke, ada The World. Ada The Fool. Ada Four of Swords. Oke, jadi yang aku lihat nih stage-nya, yang pertama itu awal-awal stage ya, awal-awal perjalanannya sendiri ini sering banget banyak konflik ya. Mungkin untuk kalian-kalian yang banyak banget konflik, misalnya ngerasanya ya di hidupnya atau gimana, terus ngerasa bebannya berat, tanggung jawabnya kayaknya tanggung jawab tuh dilimpahkan ke kamu semua, misalnya kayak gitu tuh ya. Jadi lebih sering gesekan atau lebih sering konflik sama orang lain karena memang kamu ngerasanya kalau bebannya itu emang kamu yang pegang semua gitu. Orang lain tuh kayaknya bahkan keluarga kamu sendiri aja tuh nggak ada yang ngerti gitu loh, nggak ada yang mau berbagi keringanan menghadapi hidup ini tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak yang kamu berjalan sendiri bawa beban yang sangat banyak gitu loh, karena memang kayak cuma kamu ngerasa kayak cuma kamu doang yang waras gitu loh di antara orang-orang sekitar kamu kayak gitu. Dan kamu juga sempat punya harapan, oh nanti saya tuh pengen jadi ini, atau saya pengen punya bisnis, atau saya pengen gini. Jadi kayak kamu tuh punya banyak banget keinginan, tapi sempet ditunda atau sempet di pressure atau gimana ya, ditekan gitu loh. Biar sebenarnya tuh kamu menekan harapan-harapan kamu tuh ibaratnya kayak yang kamu gak mau berharap lebih sama kehidupan gitu loh. Kalau seolah-olah kayak sekarang juga kondisinya kayak gini, mana bisa sih saya kesana. Kadang kalau misalnya lagi, sorry ya kalau misalnya noise berisik, kalau misalnya mikir, oh ya ngehalu istilahnya gitu ya, berhayal tentang, berimajinasi tentang apapun itu, tentang yang kamu suka, yang kamu pengen, misalnya kayak gitu. Nanti beberapa jam kemudian kamu pasti mikir kayak, masa sih kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah kamu tuh ngerasa ada di stage yang kayak gitu tuh. Tapi akhirnya kamu sadar kalau misalnya segala sesuatu itu di depannya tuh nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang bisa prediksi apa di depan sana kayak gitu. Kadang kita bisa kayak dapetin clue-nya, oh kamu nanti bakal gini, kamu bakal gini, misalnya kayak gitu. Tapi kita cuma dapet clue-nya doang gitu loh. Yang sepenuhnya gambaran masa depannya sendiri itu bisa fleksibel, bisa diobrak-abrik tergantung dari perkembangan kita yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kalaupun ada yang bilang, oh nanti di depan sana kamu bakal kayak gini, misalnya kayak gitu. Tapi kamu di saat-saat sekarang itu udah kayak ngerubah sedikit-sedikit ya future kamu juga bakal berubah sedikit-sedikit juga gitu loh. Jadi nggak ada yang seabsolut itu sih menurut aku, karena di sini ada The Fool, akhirnya kamu bisa maju walaupun di depan sana nggak tahu apa nantinya, misalnya kayak gitu. Kamu bisa mau leap of faith, kamu udah punya niat leap of faith aja udah bagus, terutama kalau niatnya direalisasikan ya, karena percuma niat doang, mikirin doang tapi nggak jalan gitu loh. Jadi di sini ada, kalau ada kartu The Fool berarti kamu emang harus punya keberanian untuk maju ke depan walaupun di depan itu nggak tahu gimana nya, misalnya. Atau mungkin kayak contoh, kamu pengen punya bisnis tapi nggak punya modal. Kadang kita butuh ngambil risiko untuk misalnya kayak pinjam kemana, misalnya kayak gitu untuk modal, setelah itu modalnya muter, misalnya kayak gitu. Mungkin kamu
ada urusan tentang legal, misalnya kayak hukum, misalnya kayak aduh harus ada izin usaha atau dan lain-lain, misalnya kayak gitu, dijalanin. Kita nggak tahu nanti di depan sana itu bakal ada apa gitu loh. Makanya jangan sampai ketakutan kamu atau orang-orang di sekitar kamu ngehambat cita-cita kamu, karena percuma gitu loh. Mau orang lain ikut campur pun gitu, hidup kamu tetap hidup kamu, nggak bisa orang lain kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau leap of faith dari sekarang gitu. Jangan mikir aduh nanti nggak ada yang nggak ada yang bantu, oh nanti ada yang marahin aku, atau nanti ada yang gini gini gini. Guys gitu loh, kalau misal kamu mau gitu-gitu aja ya terserah gitu, karena menurut aku, kapan kamu bisa istirahat dengan tenang, ibaratnya kamu mungkin sekarang istirahatnya tuh nggak tenang, kayak tidur pun kayak masih mikirin sesuatu, tidur pun kayak mengkhawatirkan masa depan kamu, kayak yang ngejalanin bangun pagi pun masih mengkhawatirkan sesuatu atau mengkhawatirkan masa depan kamu. Kapan kamu mau istirahat dengan tenang gitu loh, ibaratnya istirahat dengan tenang kalau misalnya kamu sendiri belum ngambil langkah gitu loh. Jadi eh, untuk kalian yang memang udah ada leap of faith atau udah yakin nih, walaupun misalnya kayak tadi contohnya mau bikin usaha misalnya kayak gitu, tapi belum ada modal dan lain-lain, kamu bisa oh ambil misal pinjam kemana misalnya kayak gitu ya, asalkan kamu yakin kalau misalnya kamu bisa jalanin itu, ya udah gitu tuh, Tuhan bakal blessing kok di jalannya gitu loh. Jadi congratulations kalau misalnya kamu sudah sampai di titik leap of faith-nya ya gitu tuh. Atau enggak kamu yang biasanya takut untuk bisa keluar dari rumah misalnya kayak gitu, takut untuk berinteraksi sama orang lain gitu ya, kamu leap of faith untuk bisa berinteraksi sama orang lain. Untuk orang-orang introvert terutama kan biasanya kayak malas untuk keluar rumah atau malas untuk berinteraksi sama orang lain, kamu coba untuk berinteraksi sama orang lain, walaupun jangan banyak-banyak ya, karena introvert sendiri capek, biasanya capek, gampang capek. Nggak banyak-banyak, nggak mesti banyak-banyak gitu loh, cuma biar kamu tuh sadar kalau kamu tuh masih manusia gitu loh, itu sih intinya. Jadi jangan matiin cita-cita kamu, jangan matiin segala sesuatu yang kamu sudah rencanakan di otak kamu tuh, jangan di blok gitu loh. Kamu sendiri yang punya cita-cita, kamu sendiri yang blok, ya gimana majunya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kalian yang sudah bisa ibaratnya sudah bisa menyelesaikan yang ini beban-beban berat kamu. Karena gini deh, ini beban terasa berat karena kamu sendiri nggak mau nyoba untuk merubah itu loh gitu. Jadi kamu tetap ada di dogmanya keluarga kamu atau dogmanya masyarakat kamu misalnya kayak gitu ya, yang kayaknya kalau punya pekerjaan yang kayak gini tuh dosa misalnya kayak gitu kan, atau gimana gimana, oh punya pekerjaan yang kayak gini tuh di komen bla 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 apa gitu kayak gitu. Jadi kalau misal kamu tujuannya memang punya uang, ataupun tujuannya untuk bisa membahagiakan diri kamu, menstabilkan kondisi kamu gitu kan, ibaratnya kamu harus mau maju dari ngedobrak dogmanya mereka gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau misal kamu sudah selesai dengan semua ini, sudah leap of faith, sudah kamu bisa istirahat dengan tenang kayak gitu, kamu udah nggak perlu mikirin biaya-biaya apa, karena kamu sudah bisa provide itu gitu, karena dari usaha kamu misalnya, atau ya intinya kamu nggak perlu mengkhawatirkan segala sesuatunya, karena memang sudah di blessing juga, sudah dijanjikan loh gitu, kalau kamunya memang mau ambil, kalau nggak mau ambil ya sudah selesai gitu ya. Jadi menurut aku ada beberapa orang yang belum leap of faith, tapi ada beberapa orang juga yang sudah leap of faith nih, udah masuk gitu loh, mau pinjem-pinjem kayak mau apa, mau hidup tuh kayak apa kayak gitu, yang penting tetap yakin sama Tuhan, Tuhan bakal blessing, maju gitu loh. Jadi ada dua kubu di sini yang aku lihat gitu loh untuk perkembangan jiwanya sendiri. Ini temanya tentang keberanian untuk maju ya, walaupun di depan sana itu kita nggak tahu, itu leap into the unknown. Jadi benar-benar maju di depan sana tuh kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, tapi kamu tetap yakin Tuhan bakal blessing kamu. Nah itu yang aku maksud. Di sini ada dynamic, terus di sini ada cosmic flowers, di sini ada magic. Oke. Kartu pertama dynamic. Ini tuh tentang kamu harus paham kalau kartu dari dynamic sendiri itu
ada dinamika frekuensi. Jadi kamu memang nggak selamanya bakal happy terus, atau kamu juga nggak selamanya bakalan sedih terus atau memikirkan hal-hal yang buruk terus kayak gitu. Hidup ini kan seimbang, ada sedihnya, ada senengnya kayak gitu. Sekarang gimana kamu? Kamu mau maju ke depan, untuk leap of faith gitu kan ya. Leap of faith, terus berani, kalau misalnya berani ngambil kebahagiaan kamu, walaupun di samping kebahagiaan juga ada susahnya juga gitu loh. Jadi jangan terus berkubang di dalam kesusahan kamu, ngerasa jadi korbannya keadaan, bahwa oh nggak ada yang ngertiin aku di keluarga, nggak ada yang ngertiin aku di lingkungan aku, nggak ada yang ngertiin aku di dunia ini, misalnya kayak gitu ya. Nggak, kamu ngerasa kayak gitu karena kamu sendiri yang ngafirmasiin itu ke otak kamu. Jadi bener-bener nggak ada orang yang ngerti kamu sama sekali gitu, dan kamu juga nggak ada yang nggak mau maju dari situ gitu loh. Jadi kalau kamu mau ngambil kebahagiaan kamu harus paham dinamikanya. Walaupun di depan sana itu nggak bakalan terus-terusan happy, tapi setidaknya kamu dapat happiness yang kamu inginkan gitu loh. Kan ganjarannya itu ya kalau misalnya gitu. Walaupun memang ada keseimbangan lah, nggak cuma happy-happy terus gitu. Dibandingkan kamu berkubang di dalam kesedihan terus-terusan, kan mendingan kamu ada ngambil happiness kamu walaupun cuma sedikit loh, istilahnya ya, kasarnya kayak gitu. Terus di sini Cosmic Flower, di sini itu ini kuat banget tentang keluarga ya. Ini kuat banget PL1 tentang keluarga. Jadi kalau misalnya seandainya kamu yang menghambat cita-cita kamu sendiri adalah keluarga kamu sendiri, ibarat kayak gitu. Ingat aja kalau misalnya segala sesuatu di dunia ini itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Kamu juga harus maafin keluarga kamu, atau kamu maafin orang-orang di sekitar kamu, intinya kayak gitu. Tetap aja mereka juga tempat kamu pulang gitu loh. Mereka juga tempat kamu bersandar juga sebenarnya, tempat kamu dilahirkan, tempat kamu berkembang sampai saat ini gitu. Jadi walaupun kamu punya perbedaan pendapat atau kamu punya perbedaan pikiran dengan mereka, bukan berarti kamu gak maafin mereka sama sekali gitu loh. Jadi harus bisa maafin, karena di dalam jiwa, dan kamu juga harus paham kalau di dalam jiwa kamu sendiri itu terus sebenarnya sudah, kalau misalnya kamu ngerasa kalau keluarga kamu ini gak ngertiin kamu, sebenarnya diri kamu sendiri gak ngertiin kamu sih gitu loh. Kalau misalnya kamu udah ngerti diri kamu sendiri, kamu bakal bisa maklumin keluarga kamu yang gak seperti yang kamu bayangin gitu loh. Ekspektasi kamu sama, sorry ya kalau ada noise, ekspektasi kamu juga sama keluarga kamu gak bakalan tinggi-tinggi jadinya gitu loh, karena kamu sendiri sudah paham diri kamu sendiri. Tapi kalau beda kasusnya, kalau misal kamu belum paham diri kamu sendiri, pasti kamu ngerasa dunia ini gak adil gitu loh. Padahal karena kamu gak bisa ngelihat positif side-nya, atau gak bisa ngelihat hal-hal positif di kehidupan ini kalau misalnya kamu sendiri gak paham diri kamu sendiri. Jadi esensi dari semua masalah kamu itu adalah diri kamu sendiri gitu loh. Tanya dulu ke diri kamu, kenapa kamu, kalau misalnya kamu lagi ngerasa galau atau apa, kamu tanya kenapa galau ini datang, dari mana, kayak gitu. Lebih aware lagi sih menurut aku sama jiwa kamu sendiri gitu loh. Kamu cuma kamu sendiri yang bisa bikin rumah untuk diri kamu sendiri gitu loh. Di sini ada magic. Ini sama tadi aku bilang ada kartu The Fool, ini sama-sama ungu juga warnanya. Jadi memang menjelaskan banget kalau kamu mau berkembang, kalau kamu mau moving toward possibilities, Tuhan tuh bakal kasih magical things gitu loh. Kamu bakal dikasih keajaiban, atau apa ya, segala sesuatu yang misalnya kamu tuh nggak pernah bayangkan sebelumnya bakal jalannya seperti itu gitu loh. Dan itu jalan termudah dan jalan terindah. Jadi kalau kamu punya ketakutan sendiri, mikir oh nanti kalau ini gimana, kalau nanti ternyata saya bangkrut atau gagal gimana, kayak gitu, kamu nggak yakin berarti sama Tuhan gitu kan. Padahal Tuhan bakal ngasih magical things di hidup kamu gitu. Bahkan kamu bakal menganga gitu, wah kok bisa kayak begitu gitu loh. Karena kayak Regina sendiri sering banget ngadepin yang kayak gini nih. Leap of Faith tuh sering banget Leap of Faith. Terus kayak Quantum Jump kayak gitu sering banget, karena seringnya kayak gitu karena seru aja gitu loh, ngelihat oh ya Tuhan tuh sayang banget sama saya gitu. Ngerasain kasih sayang Tuhan itu, waduh, dari hal yang mind blowing banget, kamu nggak bakal kepikiran sebelumnya gitu ya. Jadi intinya Leap of Faith-nya dijalankan gitu. Terus di sini ada
It's time to release negativity. Full moon in Scorpio, okay? Full moon in Scorpio itu berarti ngerilis shadow kamu, waktu ngerilis hal-hal negatif dari diri kamu, oke? Ya, tadi aku udah bilang, jadi memang kartunya nyambung semua ya guys, gitu loh. Jadi dari yang tadi kamu ngerasa bebannya, tanggung jawabnya cuma kamu dong yang pegang, itu sebenarnya cuma dari diri kamu, dari core atau dalamnya diri kamu sendiri yang belum ngerilis negativity atau ya hal-hal negatif dari jiwa kamu gitu. Belum detoksifikasi, detox. Kayak apa ya? Purging. Gimana sih cara bahasa Indonesia aja tuh? Itu aja detox, kayak yang membersihkan segala hal-hal negatif gitu tuh dari hidup kamu. Kamu sendiri belum nyobain itu. Kamu sendiri mungkin kayak yang terlalu sibuk dengan dunia kamu sendiri, kayak yang kamu oh ya jalan rutinitas pagi ini bangun, terus mungkin aktivitas, terus sore-sore mainan HP, atau mungkin malam-malam terus tidur, kayak gitu-gitu aja terus siklusnya. Nggak pernah mikir sama sekali untuk ngerilis negativity dari hidup kamu. That's why kenapa kamu ngerasa mungkin anxiety, susah tidur tuh kayak nggak nyaman, misalnya kayak gitu. Atau kamu sendiri kayak yang susah banget kok kayaknya hidup ini kayaknya ngalangin terus, ada yang ngalangin terus untuk mencapai tujuan kamu, ya karena kamu belum ngeluarin atau belum mengkosongkan gelasnya kamu gitu. Masih penuh gelasnya, udah penuh kotor lagi gitu, istilahnya kayak gitu tuh, belum kamu buang, belum dikuras gitu ya. Oke, kita lihat. Wah, that's gonna be long reading. Oke, untuk zodiak sendiri di sini Aries, Leo, Sagittarius, terus ada Libra, Aquarius, Gemini. Kita lihat inisialnya ya. Oke. Ada E ya, ada huruf E. Kelihatan gak sih? Semoga kelihatan. Ada huruf K. K-nya ada 2 nih. Ada I. Ada A. Ada L. Ada O. Ada K lagi. Banyak banget K-nya nih. Ada U. Ada A lagi. Ada B. Ada U, ada H. Oke, jadi ini inisialnya ya. Ada K, E, O, A, L, K lagi, U, A, U, H. Ini inisialnya. Kalau nggak ada ya it's okay, nggak apa-apa sih. Mungkin ada tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Kita lihat juga, mungkin kita bakal dapetin lagi dari sini. Oke. Ini ada Saturn. Ya, ini ada Saturn. Terus ada Cancer. Ada 12 house. Hihihi ya. Jadi sebenarnya gini. Seharusnya ketika kamu leap of faith, atau istilahnya kalau misalnya kamu udah ngejalanin itu gitu ya, udah ngejalanin keberanian untuk maju, itu sebenarnya kamu bakalan dapet reputasi yang baik di depan orang lain. Terus kamu juga bisa dapet mungkin fame, terkenal gitu kan ya, kayak gitu. Terus kayak yang pokoknya intinya social status atau status sosial kamu tuh tinggi, intinya naik gitu loh. Kalau sekarang status sosial kamu masih biasa aja gitu kan, ibaratnya ayolah gitu, maju ke depan dengan berani. Kamu berani lakuin apapun yang sekiranya gitu kan bisa mengembangkan kehidupan kamu, misalnya kayak gitu. Terus di sini juga kamu juga di sini ada 12 house juga. Jadi rancanglah gitu ya subconscious mind kamu sebagus mungkin gitu loh. Kadang-kadang orang nggak sadar kalau alam bawah sadarnya itu kan lebih kuat dibandingkan alam sadarnya gitu ya. Jadi sering-sering lah ngobrol sama diri kamu sendiri, afirmasi-afirmasi positif untuk diri kamu sendiri untuk bisa ngebentuk sih alam bawah sadarnya kamu gitu loh. Kalau alam bawah sadarnya kamu aja masih banyak denial, masih banyak negatif
negative feeling gitu kan, ibaratnya itu nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan gitu maksudnya kayak gitu. Terus di sini juga kan ada the moon ya, ada the moon dari Cancer. Kita punya Cancer, the moon. Oke, Cancer sendiri ini kental banget sama keluarga gitu, kental banget sama keluarga. Jadi ini memang menurut aku perkembangannya jiwa kamu tuh bisa dilihat dari orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang di sekitar kamu tuh misalnya kayak keluarga kamu masih kayak yang reaksinya ke kamu tuh masih seperti itu dan di luar ekspektasi kamu, yang ibaratnya pengennya tuh punya keluarga yang begini tapi ternyata begini gitu. Nah, itu sih perkembangan tuh dari situ. Jadi kalau misalnya masih gini-gini aja keluarga, ya berarti belum ada perubahan yang benar-benar bisa ngantarkan kamu ke cita-cita kamu sih sebenarnya gitu. Jadi intinya projections atau hal-hal yang bisa menggambarkan inner kamu itu adalah keluarga kamu sendiri gitu loh. Jadi kalau keluarga kamu masih kayak intinya berantakan, atau keluarga kamu ngerasa kamu intinya ekspektasi kamu keluarga tuh belum nyampe misalnya kayak gitu, nah itu berarti masih harus diurus gitu. Oke. Wow, ini panjang banget. Panjang banget ininya. Tentang jiwa ini memang gak ada habisnya gitu kalau misalnya mau dijelasin yang panjang lebar. Oke, aku kira cukup ya untuk file 1. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you. Hello, bagi kalian milih file 2 Amazon Night, kita lihat sampai mana. Oh, ada Ace of Cups, ada Nine of Pentacles, ada King of Pentacles, ada the Moon, ada King of Cups. Ini diapit sama kartu Cups di ujung ya. Aku merasakan energi orang-orang yang mengkhawatirkan tentang cinta, mengkhawatirkan seseorang, ibaratnya terutama ini untuk yang nonton ini perempuan ya. Kalau misalnya kalian perempuan, kamu mengkhawatirkan gebetan kamu. Maksudnya mengkhawatirkan kehidupan cinta kamu juga selanjutnya gitu loh. Karena sebenarnya kamu itu ngerasa kalau saya tuh sudah siap untuk cinta, saya udah lama jomblo misalnya, saya udah sering sendiri misalnya kayak gitu, dan saya tuh sebenarnya punya cinta yang banyak gitu tuh Tuhan gitu misalnya kayak gitu. Tapi kok ya si Ayang ini belum datang. Ini yang aku lihat ya. Yang aku lihat sebenarnya kamu tuh kalau udah cinta tuh overflowing ya, bucin banget kayak gitu. Tapi kok ya belum datang gitu kan. Sedangkan kamu tuh udah punya pikiran, udah punya afirmasi mungkin, atau mungkin udah punya kayak yang memanifestasikan, oh orang yang seperti ini yang saya mau, orang yang sifatnya begini baik mungkin, atau yang penyayang, yang intinya yang bisa memberikan kamu cinta yang gak pernah orang tua kamu berikan sama kamu, atau cinta yang gak pernah orang lain berikan ke kamu, kayak ke kamu gitu. Jadi kayak yang ibaratnya kamu tuh menaruh pengharapan besar loh ke orang yang bakal datang nanti, misalnya kayak gitu ya. Dan akhirnya karena sering mengharapkan itu gitu loh, akhirnya muncullah ilusi-ilusi di dalam otak kamu. Ilusi yang sebenarnya tuh gak perlu diambil hati, yang sebenarnya tuh biasa aja. Tapi kayak kamu tuh ribet banget kayak misalnya ada kabar apa dari gebetan kamu, atau misalnya kabar kalau misalnya ngelihat orang lain, kisah cinta orang lain, terus dia langsung kayak trigger gitu, misalnya kayak gitu ya, ada orang-orang kayak gini. Sebenarnya nggak perlu mengkhawatirkan itu gitu loh, karena menurut aku untuk sekarang timingnya ya untuk kalau misalnya belum datang berarti untuk karirnya dulu kan, karir dulu. Selagi belum datang ya udah karir duluan yang bisa diutamakan kan gitu. Sembari gitu loh, karena nanti sebenarnya nih ya, ini tuh tipikal yang kalau misalnya seandainya uangnya naik, cinta juga bakalan keikutan gitu loh. Jadi ibaratnya energinya tuh harus full di material things dulu gitu loh. Nanti baru si energi cintanya ini ikut di dalamnya gitu loh.
ada kan orang-orang yang seperti itu ya. Ada orang juga yang ketika kehidupan cintanya bagus, terus nanti uangnya jadi banyak gitu kan, anugerahnya banyak. Ada orang yang ketika ketemu pacarnya, misalnya ketika ketemu belahan jiwanya, misalnya kayak gitu. Terus tiba yang tadinya mungkin dia nggak punya pekerjaan, tiba-tiba dia diterima kerja gara-gara energi cintanya bagus gitu lah. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Tapi untuk file ini khususnya, ini khusus banget nih tentang uang dulu gitu loh. Jadi lebih baik ada di kemapanan secara finansial dulu, karena nanti si cintanya langsung datang gitu loh, langsung ngikut energinya. Jadi nggak perlu kamu usaha pontang panting untuk kayak ngejar seseorang. Keep calm aja. Kamu mungkin ngincer orang itu gitu tuh ya, oke lah, kamu ngincer orang seperti itu gitu misalnya gitu contohnya. Nggak perlu sampai yang gimana ya, nggak perlu sampai yang wah obses banget gitu tuh, mengkhawatirkan itu nanti kalau dia punya pacar gimana. Ya udah, terabas aja gitu. Jadi kayak yang kamu tetap bisa mencintai dia sembari material things kamu benerin dulu gitu loh. Jadi ibaratnya kuncinya cuma satu, uang dulu baru ayang gitu. Kayak gitu nih aku ngeliatnya file 2 begini. Jadi kalau misalnya kalian sudah di posisi dimana kamu sudah tahu lelaki atau perempuan seperti apa yang kalian inginkan gitu kan ya. Terus sorry noise-nya ya, lagi ada perbaikan renov rumah tetangga gitu. Jadi kalau misalnya sudah dicanakan nih, oh begini gitu, listnya seperti ini misalnya kayak gitu. Nah, fokusnya tuh ke duit gitu, fokusnya tuh ke material things dulu gitu loh, ke sifat mungkin ke karakter kamu yang perlu diubah sedikit-sedikit itu juga dibenerin dulu gitu loh. Jadi kamu ngelihat dia mungkin sudah mapan, mungkin ada bu juga ya misalnya yang gebetannya atau orang yang diidamkan ini memang mapan, bisa kayak gitu, berarti kan kalian juga harus mapan juga gitu loh. Jangan sampai ketika kalian bertemu tuh malah minder karena jomplang banget, itu jangan gitu. Jadi kayak kamu tetap bisa berdiri sendiri, kamu punya gaji sendiri, kamu bisa afford makanan kamu sendiri, kamu bayar gitu kan. Jadi kayak yang ya setidaknya fokusin di diri kamu dulu gitu. Baru dianya ngikut, tenang aja. Gitu ya. Jadi emang aku lihat sih sebenarnya untuk PL2 sendiri perkembangan jiwanya sebenarnya sudah bagus gitu loh, cuma karena blunder karena si ayangnya belum datang mungkin gitu, atau enggak blunder karena ngerasa kalau dia punya cinta yang besar tapi tidak dibalas dengan sedemikian rupa gitu loh. Itu sih yang menurut aku rata-rata ya gitu, kayak gitu. Jadi makanya banyak banget ilusi-ilusi di otaknya gitu. Mungkin skenario terburuk ataupun mungkin kayak ketidakyakinannya tentang Tuhan yang bakal kasih dia yang terbaik, misalnya kayak gitu. Jadi itulah blundernya gitu. Jadi jangan sampai blunder, fokus ke uangnya, nanti cintanya ngikut gitu ya. Oke. Terus di sini juga ada root chakra. Passion. Jadi bersemangatlah dengan hidup ini gitu kan. Terus lebih banyak aktivitas fisik ya. Kalau misalnya kalian tipikal yang pekerjaannya memang sering aktivitas fisik, sering jalan-jalan atau sering ya aktivitas fisik, congratulations, karena kamu sudah sampai di titik dimana itu sangat dibutuhkan badan kamu kayak gitu. Terus ini ada sinergi, terus ada fertility, oke. Yang aku lihat di sini dari sinergi sendiri, oke. Jadi ini file 2 ini sebenarnya sudah dijamin unionnya ya menurut aku gitu. Karena di sini ada kartu sinergi, ini merah, kuning, hijau, biru, biru, ada ungu gitu di tengah-tengah. Ini semua sudah ada warnanya di tengah-tengah. Jadi unionnya sudah dijamin gitu. Jadi jangan khawatir tentang unionnya, jangan khawatir tentang cinta, jangan khawatir tentang kehidupan kamu di depan sana tuh kayak apa. Jangan khawatir, karena gini, kamu bisa ngeliat masa depan kamu dari kamu yang sekarang gitu loh. Cara kamu bekerja, cara kamu berpikir, cara kamu kayak yang relate sama orang lain tuh kayak apa, cara kamu untuk mencintai seseorang pun, terus kayak yang
cara kamu untuk bisa memandang realita kamu tuh seperti apa, itu bisa dilihat loh unionnya kayak apa gitu loh. Jadi kalau contohnya gini, kalau misalnya kamu kalau misal kamu sekarang pekerjaan kamu ya, kamu ngerasa kalau pekerjaan kamu gak cocok, terus akhirnya kamu menjalani pekerjaan kamu tuh dengan tidak ikhlas gitu, kayak yang bangun pagi tuh kayak yang bosen banget gimana gimananya. Nah kamu tuh bisa lihat unionnya nanti di depan sana tuh kayak apa. Union sama si ayang ini yang kamu inginkan tuh justru nanti malah bosan, malah gimana gimana gitu, karena kamu nggak bisa menikmati hal-hal kecil yang kamu punya gitu loh. Makanya bisa dilihat dari situ. Kalau kamu sekarang bahagia, sorry ya noise ya, jalanin pekerjaan kamu dengan santai, bahagia, misalnya kayak gitu ya. Terus pokoknya jadi lightsnya orang-orang, misalnya kayak gitu. Nanti ketika kamu ketemu ayang kamu juga, contohnya untuk ketemu cintanya ini, juga dengan bisa bersyukur sama hal-hal kecil gitu loh. Dan jadinya kan lebih harmoni ya, lebih enak gitu loh. Jadi intinya unionnya kamu tuh sudah dijamin. Tapi ceritanya atau jalan ceritanya ini bisa dilihat dari diri kamu yang sekarang. Cara kamu berpikir sekarang, kalau masih rusuh, kalau masih sering anxiety, kalau kamu masih sering kayak kebebani sama sesuatu, mungkin aja nanti ketika ada si cinta datang, yang ada nanti kehidupan cinta kamu, atau kan namanya juga hubungan itu nggak cuma baiknya doang, ada juga keselnya, naik turun kan pastinya gitu tuh, adalah jelek-jeleknya gitu kan. Nah ketika datang yang jelek-jeleknya, yang ada kamu nanti anxiety berlebihan, atau mungkin kayak yang berpikirnya terlalu gimana banget gitu loh. Dan jadi bisa dilihat dari situ, union dijamin, tapi dilihat dari cara kamu menjalani kehidupan kamu kayak apa. Cara kamu bekerja, cara kamu berpikir, cara kamu berurusan dengan orang lain, cara kamu mencintai. Nah itu empat poin utamanya gitu ya. Karena di sini juga banyak banget hal-hal potensial, hal-hal indah yang berkembang dari diri kamu sebenarnya ya gitu tuh. Kalau misalnya kamu sendiri mau aware, kamu sendiri mau sadar kalau oh cara aku bekerja tuh gini, cara aku berpikir tuh seperti ini gitu loh. Jadi kayak yang kamu jangan takut untuk mengekspresikan diri kamu jangan takut untuk bisa kayak yang lebih santai lagi sama hidup. Kalau misalnya orang kan ada yang bilang kamu terlalu santai, misalnya kayak gitu jalanin pekerjaan, justru itu kita butuh hal-hal santai kan gitu kan, jangan yang rusuh terus, jangan yang terus-terusan kerja rumusan misalnya kayak gitu kan, ibaratnya kayak gitu, jangan kayak gitulah. Jadi intinya hal-hal yang kamu minta itu bakal dikabulkan gitu, bakal ada creation ya, bener-bener ada bentuknya gitu, asalkan tadi kamu aware banget sama apa yang kamu kerjakan, terus apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu intinya relate kamu sama orang lain, setelah itu sama cara kamu mencintai. Udah, itu realita kamu bakal berubah, segala sesuatu yang kamu minta bakal dikabulkan gitu ya. Gitu sih. Tapi kalau kamu udah ada di posisi ini, sudah ada di tadi kamu sudah sering banget aktivitas fisik gitu kan ya, congratulations, kamu berarti sudah dekat dengan union kamu dengan cinta sejati kamu gitu. Oke. Terus di sini ada nothing will come of these situations. Oke, jadi gini. Oke. Aku denger guys gue ngomong, kalau misalnya seandainya ini untuk orang-orang ya, nanti untuk orang-orang yang masih kadang-kadang malamnya masih suka kepikiran, overthinking dan lain-lain, kamu nggak akan narik sesuatu, kamu nggak akan bikin ibaratnya tanaman kamu membuahkan gitu loh, maksudnya kayak berbuah. Kalau misalnya kamu tuh masih kayak yang belum tahu gitu loh, belum tahu, nggak bakal, kenapa di sekarang ini si ayang belum datang, atau segala sesuatu yang kamu minta itu belum terlihat ada bakalan terkabul ya, karena memang kamunya sendiri aja masih belum aware apa yang ada di dalam otak kamu sekarang gitu. Jadi lebih aware lagi sih intinya kayak gitu. Dilihat dari sekarang di otak kamu tuh adanya apa sih gitu, misal kayak gitu kan, atau apakah bentuknya lebih banyak kekhawatiran, atau lebih banyak galaunya, atau lebih banyak kayak yang ngerasa kalau diri kamu tuh nggak worth it untuk itu, ngerasa kalau diri kamu tuh masih gini-gini aja kayak gitu. Nah dicari itu, diubah gitu. Itu sih. Untuk zodiak sendiri sini ada Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn. Cancer kuat banget. Ditambah lagi kita lihat ininya ya.
Kita lihat inisialnya. Wow. Di sini ada V, ada W, ada S, ada O, ada T. Ini ada U, ada U lagi, ada V lagi, ada M, ada N, U lagi, ada N lagi, ada A. Oke, jadi ini inisialnya ada V, W, S, O, T, U, M, N, A. Ya inilah. Bisa lihat kan? Kelihatan kan jelas? Semoga jelas ya. Oke, ini inisialnya. Kalau nggak ada, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan. Nanti kita lihat lagi di sini kira-kira kita dapat informasi apa lagi. Aduh. Oke, ntar ya. Informasi apa lagi yang bisa kita dapat? Wow. 5. Ada South Node, ada Libra. Oke. Jadi sebenarnya yang bakal datang ke kamu nanti atau unionnya kamu itu adalah berasal dari past life connectionnya kamu gitu tuh. Ini kan ada Libra ya, Libra di sini. Berarti kemungkinan energi Libranya kuat nih gitu tuh. Ada yang zodiaknya Libra, entah kamu atau si jodoh atau si cinta sejati nanti gitu yang datang. Ini ada 5 house. Berarti tentang love affair, ada creation, ada tentang anak, keberuntungan dan kreativitas gitu loh. Jadi intinya kalau kamu pengen dapatkan happy family life, happily ever after gitu kan, misalnya kayak gitu, kamu bisa wujudin itu karena keberuntungan sebenarnya sudah ada di pihak kamu gitu loh. Keberuntungannya sudah ada di dekat kamu. Asalkan kamu kamu lebih kreatif lagi untuk apa ya? Kalau misalnya kamu bosen, kamu lebih kreatif nyari solusi untuk diri kamu sendiri gitu loh, ibaratnya. Jangan kayak jadi korban keadaan, tapi kamu kayak harus lebih kreatif lagi untuk bisa survive ya di hidup ini gitu loh. Jadi karena gini, segala sesuatu yang ada di hidup kamu sekarang itu nggak jauh-jauh dari past life-nya kamu. Jadi kalau misalnya sekarang si ayang kamu belum datang, mungkin karena di past life itu urusannya dia juga banyak gitu loh, ataupun urusan kamu juga karmanya masih banyak juga. Jadi intinya masih ada karma yang harus diselesaikan gitu. Jadi jangan lupa untuk beresin karmanya. Kalau misalnya hal-hal buruk terjadi di hidup kamu, itu yang jadi PR kamu untuk bisa diubah gitu di lifetime ini. Oke? Aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian yang pilih file nomor 3 yaitu Tiger Eye, kita lihat sudah sampai mana perjalanan jiwanya. Di sini ada The Emperor, ada Four of Cups, ada The Strength, ada Queen of Wands, ada The Empress. Interesting. Menarik sekali. Ini ada Tiger Eye, di sini ada kartu The Strength. Berarti ini kalian tuh sudah sampai di titik dimana memang kamu sudah kuat secara inner, terus kamu juga kuat secara outer gitu loh. Jadi kamu pemenang di hidup ini, baik 3D maupun 5D. Gitu sih menurut aku. Untuk kalian yang perempuan, kalian sudah ada di puncaknya ya, lagi di the best version of yourself, sudah sampai. Congratulations. Karena gini, kalau kamu belum ngerasa ada di best version of self, mungkin karena kamu terlalu banyak beban di pikiran kamu, tapi sebenarnya kamu secara nggak sadar kamu sudah sampai di titik ini untuk kalian yang perempuan. Karena si The Empress sendiri itu udah tahu apapun yang dia mau, terus udah tahu tujuannya, visi misi hidupnya apa, terus tambah lagi kayak yang kalau mau ngelakuin sesuatu itu udah nggak ragu-ragu lagi kayak gitu. Terus benar-benar keibuan banget, udah paham gitu ya ininya,
kodratnya sebagai divine feminine misalnya kayak gitu. Terus udah tahu caranya menjalani hidup ini dengan receptive mode. Mungkin yang tadinya awalnya mungkin biasa aja, maksudnya kayak yang tetap kerja. Akhirnya kamu sekarang paham kalau misalnya segala sesuatunya itu ada juga saatnya istirahat, terus nerima segala yang Tuhan suguhkan ke hidup kita gitu loh. Jadi karena Regina juga termasuk yang kayak gitu, yang awalnya tuh kayak actions, sekarang lebih ada di receptive mode, karena kalau untuk nyimbangin, karena terlalu banyak energi maskulinnya sampai harus ada keseimbangan dari divine feminine-nya gitu. Jadi kayak keseimbangan dari energi femininnya gitu. Sekarang ada lagi di feminine mode. Jadi apa ya, lebih lembut aja rasanya gitu loh. Jadi di Empress tersendiri gitu emang kan lembut banget kan, dia lembut. Terus sebenarnya ini bisa narik ya, sudah bisa narik berbagai hal, mulai dari uang, sudah bisa narik jodoh sejatinya, terus sudah bisa memandang kehidupan itu lebih flowy, lebih kayak yang udah deh ikutin aja alurnya gitu tuh. Jadi lebih kayak gitu. Kalau kalian yang nonton ini laki-laki, congratulations, karena kalian sudah jadi apa ibaratnya sudah bisa dijadikan panutan yang baik untuk orang-orang di sekitar kamu gitu loh. Dan kamu juga sebenarnya dihormatin banget ya sama orang-orang sekitar, cuma kamu aja nggak sadar mungkin kayak gitu, karena di sini ada tendensi untuk cuek ya, kamu lebih cuek banget, lebih cuek sama sesuatu gitu loh. Intinya kelihatannya kayak cuek, tapi sebenarnya kamu juga kalau untuk orang tersayang pasti peduli banget kan kayak gitu. Dan di sini udah jadi panutan yang baik, terus kamu juga sudah bisa narik terutama material things ya gitu, karena divine masculine sendiri itu ini terserah ya, mau kalian ini perempuan atau laki-laki. Intinya kalau yang kalian ngerasa kalian divine feminine, berarti kamu sudah ada di posisi receptive mode, jadi menerima kehidupan. Dan kalau misalnya kamu ada di energi masculine, kamu sudah bisa tahu caranya action yang baik tuh kayak apa sih. Kapan kamu harus action, kapan kamu harus istirahat, kapan kamu harus membuat strategi yang bagus untuk misi dan visi kamu. Kamu juga sudah bisa, ibaratnya untuk yang divine masculine, kamu sudah bisa menarik divine feminine yang sehat ke hidup kamu. Terus untuk kalian yang divine feminine, kamu sudah bisa menarik divine masculine ke hidup kamu juga kayak gitu. Jadi tergantung kamu maunya kapan nih si divine feminine atau divine masculine ini mau datang ke hidup kamu tuh mau kapan gitu loh. Jadi intinya kamu sudah bisa nego sama Tuhan, sudah bisa nego sudah bisa nego sama angels dan lain-lain, bisa gitu loh, untuk mendatangkan cinta sejati kalian itu dengan segera gitu. Ini menurut aku paling enak sih filenya, paling enak karena inner outer sudah kuat gitu loh, sudah tahu apa yang mau. Jadi kayak bisa lebih menikmati hidup dengan baik gitu. Mungkin kalau awal-awal kemarin hidup kalian tuh kayak harus struggle dan lain-lain, tapi sekarang sudah di posisi dimana jiwa kamu tuh sudah ready. Jiwa kamu sudah ready untuk bisa menikmati hidup dengan baik kayak gitu loh. Menikmati hidup tuh kayak gini, hidup tuh nggak selalu bahagia, tapi setidaknya dinikmati aja kayak gitu sih. Terus di sini untuk divine masculine sendiri, sorry kalau misalnya noise, divine masculine sendiri ini ibaratnya udah tinggal apapun yang dia pegang, apapun yang dia urusin gitu tuh, itu udah bisa jadi uang gitu loh. Udah jadi kayak ibaratnya Midas touch-nya kuat banget gitu. Mau apapun itu bisa jadi emas misalnya kayak gitu ya. Mau diseriusin itu udah pasti goal gitu loh. Kalau kalian misalnya di sini masih page atau masih ibaratnya night, itu masih belum, masih proses. Tapi kalau ini udah matang banget. Jadi apapun itu yang kalian, pokoknya keberuntungan tuh ada di sisi kalian banget gitu loh. Sampai akhirnya kamu tuh bisa nikmatin hidup dengan baik. Kayak gitu. Terus di sini ada romantic love. Oke tuh tadi aku udah bilang. Jadi journey-nya ketika kamu sudah whole and complete, karena di sini kan kalian udah complete nih, udah whole and complete ya. Jadi kayak kalian bisa menikmati segala sesuatu dengan baik sampai akhirnya si Ayang datang gitu kan. Pasangan kamu datang gitu, dan memang itu reflection banget, itu refleksi banget. Jadi kayak mirrornya kamu gitu loh, karena kamu sudah bagus energinya, kamu sudah baik, intinya kayak gitu, sudah bisa menikmati dengan baik. Aduh ini kok kayak miring ya.
Kalau udah menikmati dengan baik hidup kamu, akhirnya kamu juga dapat pasangan yang memang menikmati hidup tuh sama seperti kamu menikmati hidup gitu loh. Jadi kamu nggak perlu susah-susah untuk kayak ngerubah dia ataupun dia ngerubah kamu gitu, sama aja. Jadi kamu tuh bisa nerima dia, kalian tuh saling lengkapin kayak gitu loh. Jadi kayak reflections dari diri kamu sendiri gitu. You don't attract what you want, but you attract what you are gitu loh. Jadi kamu nggak bakalan narik orang yang kamu mau, tapi kamu narik orang yang seperti kamu gitu. Terus ini ada remembrance. Oke. Kalau misal kamu sudah ada di posisi ini, nanti sering-sering refleksi ke diri kamu ya. Ingat-ingat masa-masa susah kamu, ingat-ingat waktu dulu tuh, waktu susah tuh kayak apa. Terus kayak yang jangan ngejudge orang juga, misal kayak gitu ya. Karena orang juga mungkin belum sampai ke titik kamu sekarang gitu. Jadi kamu banyak-banyak bersyukur aja. Terus jadikan segala sesuatu di belakang itu informasi yang bakal kamu bagi gitu loh ke orang lain gitu tuh ya. Jadi jangan lupa bagi-bagi ilmu ke orang lain kayak gitu sih. Kamu udah ada di posisi dimana kamu udah bisa bagi-bagi gitu loh, udah bisa kayak ketika ada orang yang punya masalah misalnya gitu kan, punya masalah, terus kamu bisa ngasih solusi karena kamu tuh udah ngalamin itu sebelumnya kayak gitu ya. Lah ini 38, 39, ini merkabanya 32. Nah, terus Oke, file ketiga ini aku ngerasa kalau karena kamu sudah ada di posisi yang bisa menyeimbangkan antara energi feminin dan energi maskulinnya kalian, gak heran kalau misalnya ini PL3 ada beberapa orang yang memang dibukakan Akashic Record-nya. Akashic Record itu apa sih? Kayak kalau digambarin tuh kayak recordnya kita atau buku rapotnya kita gitu dari zaman-zaman dulu, dari zaman-zaman kita lifetime pertama sampai ke lifetime yang sekarang itu dibuka gitu loh. Walaupun lifetime sekarang ini belum ending ya, belum ending banget, tapi setidaknya kamu dapat clue-clue misi sama visi kamu tuh apa ke depannya gitu loh. Jadi terutama untuk yang energi lagi ada di receptive mode atau lagi ada di energi feminine banget, itu bakal kebuka tuh Akashic Record-nya nih gitu loh. Dan memang ini tuh anugerah banget ya, maksudnya kayak yang Tuhan tuh kasih kamu lihat atau kasih kamu arah kompas ini gitu tuh, bukan semata-mata karena apa ya, kamu tuh udah ngelakuin segala sesuatu tuh dengan baik, itu nggak cuma semata-mata itu doang, tapi kayak yang kamu juga ada misi-misi lain kan gitu loh. Kenapa kamu bisa seimbang di umur sekarang, kamu bisa seimbang di segala sisi sekarang, itu karena memang sudah siap gitu loh nerima. Karena untuk dibukakan anak Akashic Record ini butuh wisdom yang lumayan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya seandainya kamu masih biasa-biasa aja, masih kayak yang banyak kekhawatiran dan lain-lain, Akashic Record kamu mungkin belum kebuka nanti mungkin ya gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang memang udah ada di posisi ini, yang udah bisa menikmati hidup dengan baik, udah nyantai aja, mau ada baik mau ada buruknya kehidupan juga ya udah gitu loh. Nah, Akashic Record ini bakalan dibukakan banget nih gitu tuh maksudnya. Jadi dimensi atas pun, layer-layer dimensi kamu udah bisa. Ini ada beberapa orang yang aku rasa yang bisa pergi ke dimensi-dimensi loh. Kayak yang pergi ke dimensi ini, dimensi itu gitu loh. Jadi kayak yang udah tahu ini ya lah psychic ability-nya, atau bukan psychic doang tapi supranya kebuka banget karena udah seimbang. Orang-orang yang seimbang tuh biasanya gampang banget untuk bisa ke dimensi ini, ke dimensi itu gitu. Kalau kalian ketemu ke dimensi lain, ketemuan Regina ya. Kita ketemuan di dimensi lain guys gitu. Karena orang yang dibukakan Akashic Record-nya itu punya higher purpose atau tujuan yang sangat mulia, tujuan sama tinggi banget sih menurut aku gitu. Dan nggak gampang untuk nyampe sana tuh nggak gampang. Ada orang yang punya supra, tapi ada di titik dibukakan Akashic Record itu jarang gitu loh. Jadi ada mungkin orang yang empat tapi sudah dibukakan Akashic Record-nya, berarti memang tujuan atau misinya besar juga gitu loh. Jadi ya kalau kamu belum ketemu Akashic Record ya berarti jangan khawatir, jangan ngerasa berarti saya nggak orang pilihan bla bla bla, enggak juga gitu loh. Kamu udah jalan hidup dengan baik aja udah bersyukur gitu, maksudnya kayak udah ya manusia yang baik gitu loh. Kalau kalian dibukakan Akashic Record dan kalian didapat
maksudnya ada misi tertentu ya jalanin gitu loh, karena kan gak gampang untuk jalanin misi yang kayak gitu. Gitu. Kalian diliatin Akashic Record itu nggak sama sekali enak sih, karena kamu bakal ngeliat proses kamu mati dulu kayak apa, proses kamu kayak yang gagal kamu ngapain aja kayak gitu ya di hidup yang lalu kamu gagal ngapain, terus kayak yang beberapa hal yang memang perjanjian kayak ditulis-tulis gitu. Kalau Regina sih ngeliatnya kayak ditulis-tulis gitu, perjanjian apa yang dulu kamu sempat bersumpah tapi nggak kesampaian, ataupun ada yang belum ini kamu janji sama orang tapi belum ditepatin, itu apa aja, dan itu tuh ruwet. Jadi makanya butuh keseimbangan yang sangat luar biasa, seimbang untuk bisa itu loh, untuk bisa nyelesain apa yang poin-poin tersebut butuhin gitu. Itu sih. Terus di sini ada take time to breathe out. Oke, ya. Untuk kalian yang nggak kebuka Akashic Recordnya sih, it's okay. Jangan khawatir, karena berarti kamu sudah dikasih kesempatan atau langsung ke step selanjutnya, yaitu istirahat gitu loh. Jadi kayak yang kamu dikasih waktu untuk menikmati hidup, istirahat, nyantai, nggak perlu mikirin aneh-aneh kayak gitu. Ya jenisan kayak gitu sih. Justru enak karena nggak ada step Akashic Recordnya gitu. Tapi kalau misal kamu udah di step kemana-mana gitu ya, ngerasain beberapa dimensi misalnya kayak gitu, setelahnya baru kamu bisa nyantai, bisa kayak lebih dikasih waktu untuk banyak istirahat gitu ya. Jadi take time to breathe out. Jadi kalaupun misalnya kamu di Akashic Record kebuka pun gitu, ibaratnya kamu harus cari waktu untuk bisa nyantai, cari waktu untuk bisa nikmatin hidup dengan baik lagi gitu sih. Dapet cinta, terus nggak heran sih ada remembrance, karena di sininya awalnya ada ini. Jadi Kak Rumah harus ingat-ingat untuk tadi yang untuk Akashic Recordnya yang kebuka itu tuh harus diingat-ingat nih perjanjiannya apa aja gitu tuh. Itu yang harus, karena itu penting banget untuk guiding kamu atau kompas kamu di lifetime yang sekarang. Tapi untuk kalian-kalian yang memang nggak kebuka, it's okay. Berarti kalian bisa raih cita-cita kamu secepatnya gitu, bersama si Ayang ini mungkin gitu kan, yang benar-benar reflection dari diri kamu sendiri gitu. Oke, untuk inisial, aduh ada semut, inisialnya kita punya Y lagi, M, K, F, X, M, V, U, L, J, X, ini nggak jelas apaan, ada T, ada Z, ada N, U, ada L, U. Oke, jadi inisialnya ini ya, kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Ada Y, ada X, ada F, ada M, ada K, ada J, ada T, ada X, ada L, U, ada V, ada N, ada P. Nih, ada Z. Kalau misalnya nggak ada, oke, mungkin di zodiak yang sudah aku sebut. Karena zodiaknya udah aku sebutin belum? Ini ada Aries nih. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini. Ya. Mungkin kita bakal dapetin something lagi. Suaranya udah serak banget. Virgo, ada Virgo. Terus ada Neptune. Neptune itu tentang subconscious mind atau 12 house ya. Sorry kalau misal tadi kepotong ya. Pokoknya kita lanjutin lagi. Ini kan ada Neptune. Neptune itu tentang subconscious mind. Jadi kamu memang sudah sampai di mana menggunakan pikiran alam bawah sadar kamu, alam bawah sadar kamu dengan baik, gitu kan ya. Kamu lebih banyak menggunakan alam bawah sadar kamu, sudah bisa. Terus ini ada Virgo. Terus pokoknya intinya kamu tuh punya sumber-sumber tak terlihat gitu ibaratnya. Jadi kamu jangan khawatir ngadepin hidup ini, karena memang seperti itu. Terus di sini ada first house, ini tentang
projections dari temperamennya kamu ya, projection dari kebiasaan kamu. Jadi kalau misalnya seandainya kebiasaan kamu sudah bagus, tapi menurut aku sih kalau PL3 kebiasaan kamu udah bagus ya. Kebiasaan kamu memproses emosi kamu, kebiasaan kamu memproses segala sesuatu di otak kamu tuh udah bagus banget. Jadi congratulations untuk PL nomor 3, menurut aku ini PL paling bagus. Jadi jiwanya udah bagus banget sih. Oke, aku kira cukup untuk PL3 ya. Semoga menghibur atau bermanfaat. Kalau misalkan pengen reading lebih spesifik, kalau misalkan kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you!